Balik lagi bareng gue Rizal. Kali ini cerita film akan menceritakan alur film berjudul Laila Oh Laila. Mohanlal yang kini berperan sebagai agen rahasia. Dia menyembunyikan pekerjaannya itu dari istrinya. Sebelum masuk ke ceritanya, Mimin sapa dulu nih warga yang hadir kemarin. Ada Haris Juke, Daeng Pu Daeng LG 5HD, Romi Wisna, Widi Saputra L7E, Dodi Pagliuca 6251. Bagi warga yang ingin disapa selanjutnya, silahkan kasih komentar terbaik buat Mimin ya. Inilah Chai yang mempunyai misi menjaga keamanan negara. Sampai-sampai istrinya pun curiga karena Chai selama ini selalu menyembunyikan rahasia-rahasianya. Dan cerita Chai pun dimulai. Film diawali dengan memperkenalkan seorang pria bernama Jai Mohan. Dia adalah seorang agen khusus yang bergabung di National Investigation Agency. Agensi tersebut dibentuk oleh pemerintah India khusus untuk melawan terorisme di negaranya. Jai Mohan dan pimpinannya yang bernama Syed Kadar beroperasi di Bangalore. Mereka mendirikan markasnya dengan berkedok perusahaan yang dinamai Deccan Export agar semua orang tak mencurigai penyamaran mereka yang sebenarnya adalah agen rahasia negara. Karena tugasnya sebagai agen rahasia, Jai Mohan terpaksa menyembunyikan identitasnya kepada siapapun, termasuk istrinya. Dia selalu bergerak di lapangan yang membuat istrinya kesal karena merasa Jai selalu mementingkan perusahaan daripada dirinya. Maka dari itu, mereka pun bercerai dan kini Jai berstatus duda keren. Dalam waktu luangnya, Jai Mohan mengusir kesendiriannya dengan mengunjungi panti asuhan, di mana banyak anak-anak korban ledakan bom terorisme di sana. Dia selalu menghibur mereka agar melupakan traumanya dengan menyamar menjadi donatur. Suatu hari, seorang gadis bernama Anjali Menon berkunjung ke panti asuhan. Dia adalah donatur tetap di panti asuhan tersebut. Pada pandangan pertama, Anjali merasa terharu dengan kedekatan Jai dan anak-anak panti. Anjali bertanya kepada pemilik panti, siapakah pria itu? Pemilik panti menjawab, jika itu adalah Jai Mohan yang selalu datang mengunjungi anak-anak yang terpengaruh ledakan bom. Mendengar hal itu, Anjali semakin mengagumi Jai. Suatu ketika, Anjali dijamret oleh seorang anak. Saat itu Jai menghentikan si anak dan mengambil kembali tas Anjali. Dengan berbekal alamat di KTP-nya, dia mendatangi rumah Anjali untuk mengembalikan tasnya. Anjali merasa senang karena Jai yang selama ini dia kagumi sekarang ada di hadapannya. Mulai saat itu, Jai dan Anjali menjadi dekat. Jai pun mengakui jika dirinya adalah seorang duda, tetapi Anjali tak keberatan. Malah mereka pun selalu menghabiskan waktu bersama. Hingga pada akhirnya, Anjali mengajaknya menikah. Awalnya, Jai ragu karena dia pernah gagal dalam menjalani biduk rumah tangga. Tapi Anjali meyakinkannya jika dia akan menjadi istri yang pengertian. Singkat cerita, acara pesta pernikahan pun digelar. Ayah Anjali yang bernama Dr. Menon menyambut tamu undangan dengan penuh hormat. Ketika itu, sepupu Anjali melaporkan kalau Jai tidak ada di apartemennya. Dia pun sempat menanyakan kepada tetangganya, tapi tetangganya tak ada yang tahu. Malah mereka pun tak tahu jika hari ini Jai akan menikah. Teman Anjali pun menyampaikan hal ini kepada Anjali. Anjali mencoba menghubungi Jai, tapi Jai tak mengaktifkan ponselnya. Dr. Menon kesal karena Anjali tak mendengarkan kata-katanya. Dari awal, dia kurang setuju jika Anjali menikah dengan Jai karena Jai adalah seorang duda. Terlebih, Jai tak jelas asal-usulnya.
Tak ada teman atau kerabat yang mendampinginya yang membuat dia semakin curiga. Tapi demi Anjali, dia mau mengalah dan sekarang entah di mana keberadaannya. Dia merasa Jay akan membuat malu dirinya dengan tak datang ke pernikahan. Ternyata guys, bisa-bisanya Jay menjalani misi di hari pernikahannya. Dia ada di sebuah hotel untuk menangkap teroris bernama Victor Rana. Dia menyamar menjadi pelayan demi menangkap Victor, yang akhirnya dia berhasil melumpuhkannya. Setelah itu, Syahid dan yang lainnya datang. Dia senang karena Jay lagi-lagi berhasil menangkap targetnya. Mereka pun tahu jika hari ini Jay akan menikah. Saat itu Syahid berkata jika Jay melakukan lagi kesalahan dengan menikahi seorang wanita. Sebenarnya dia tak ingin Jay menikah karena Jay adalah agen terbaiknya. Dia tak mau pernikahannya menghalangi tugasnya. Tapi walaupun begitu, dia memberikan kunci mobilnya agar Jay cepat pergi ke acara pernikahannya. Di sisi lain, Anjali pun merasa jika Jay tak akan datang karena sudah lebih dari waktu yang ditentukan. Dia pun bertekad untuk memberitahu para tamu kalau pernikahannya akan dibatalkan. Belum saja menyelinap, Jay pun datang. Hal itu membuat Anjali senang dan meyakinkan ayahnya bahwa Jay pria yang dapat dipercayai. Akhirnya mereka berdua pun menikah. Setelah menikah, Jay mengajak Anjali tinggal di apartemennya. Anjali memutuskan untuk resign dari pekerjaannya karena dia hanya ingin fokus untuk mengurus rumah tangga. Sebagai pengantin baru, mereka berdua selalu menciptakan kemesraan dan terkadang Anjali terlihat manja. Keesokan harinya, Jay pamit untuk bekerja, padahal dia hendak ke markasnya. Saat dia sampai, dia mengambil senjatanya yang disembunyikan di tempat rahasia di dalam mobilnya. Dia masuk ke markas dan berdiskusi dengan atasannya. Syahid berkata jika Victor adalah teroris yang paling dicari saat ini. Setelah ledakan bom di Bangalore terjadi, dia mendapatkan bocoran jika Victor sedang merencanakan sesuatu dalam waktu dekat ini. Tapi dia tak tahu karena dalam waktu dekat ini akan ada 3 kejadian penting di Bangalore, yaitu kunjungan Perdana Menteri, konvensi perdamaian Islam, dan juga pertandingan kriket India melawan Inggris. Tapi dia belum tahu di mana Victor akan bertindak. Jay pun menemui Victor yang sudah ditempatkan di ruangan khusus. Ia menanyakan di mana Victor akan meledakkan bom, tetapi Victor tak berkata sepatah kata pun. Dia pun kembali ke ruangan kerjanya dan meminta rekannya untuk mengumpulkan barang yang ada di hotel tempat Victor menginap. Tapi dia tak menemukan sesuatu karena Victor tidak menggunakan ponsel ataupun alat komunikasi lainnya. Dia pun menugaskan rekannya untuk mencari warnet atau wartel terdekat di sekitar hotel itu karena dia yakin Victor berkomunikasi dengan seseorang menggunakan salah satu media tersebut. Hari pun mulai gelap dan Jay kembali pulang. Anjali menyambutnya dengan hangat dan menghidangkan makan malam untuk Jay. Setelah selesai makan, mereka pun hendak enak-enak. Tapi saat itu, Syahid menghubungi Jay dan meminta datang ke warnet dekat hotel secepatnya. Jay pun beralasan kepada Anjali jika di kantornya ada masalah dan dia harus segera pergi. Anjali sempat bertanya masalah apa yang sedang terjadi sehingga Jay harus pergi selarut ini. Tapi Jay memberikan alasan kepada Anjali dengan berkata jika dia akan memberitahunya setelah pulang nanti. Jay pun sampai di warnet. Syahid mengatakan jika berkat bantuan CCTV, mereka tahu kalau Victor sering mengunjungi warnet tersebut. Tapi setelah komputernya dicek satu persatu, tak ditemukan histori berkasnya. Mereka yakin jika Victor selalu menghapus semua histori sebelum dia meninggalkan warnet. Tapi dengan kecerdasan anggota tim, mereka pun mampu melacaknya. Sayangnya, untuk mengaksesnya, mereka perlu kata sandi. Jay mencoba mengetik kata sandi, dan hingga yang ketiga kalinya, dia pun berhasil. Terlihat sebuah kode yang menandakan ledakan, tapi entah siapa target Victor. Jay pun meminta rekannya untuk memecahkan kode tersebut dan singkat cerita kode pun berhasil dipecahkan. Dengan berisikan kalimat, sekarang saatnya mengirim lilin ulang tahun kepada Ayesha. Jay mengartikan jika lilin itu adalah senjata. Secara dalam kode lilin itu meledak.
Tapi yang jadi pertanyaannya, siapakah Ayesha? Jay pun menemui Victor dan menanyakan siapakah Ayesha itu. Tapi Victor tak mau mengatakannya. Jay terus memaksa agar Victor mengatakannya. Dan Victor berkata, walaupun dia ada di sini, tapi rencananya akan tetap terlaksana. Jadi Jay tak boleh menyanyiakan waktunya. Jay pun kembali mencari petunjuk dari barang-barang yang ditemukan di kamar hotel Victor. Dan dia pun menemukan sejual kertas. Itu adalah struk pembayaran di sebuah kedai kopi. Mereka pun bergegas ke sana dan menginterogasi pelayan kafe. Si pelayan mengatakan jika dia sempat melihat Victor minum kopi dengan seorang perempuan. Mereka pun memastikannya dengan melihat rekaman CCTV kafe itu. Benar saja, Victor bertemu dengan seorang wanita cantik. Semua pria di markas terpukau dengan kecantikan wanita itu yang membuat mereka lope-lope. Keesokan harinya, Jay menemukan wanita yang bersama Victor di kafe. Said bertanya apakah wanita itu Ayesha. Jay menjawab bukan. Dia adalah Layla, pacarnya Victor. Layla adalah penari di kafe Caca, tapi terobsesi ingin menjadi bintang film. Jay berencana akan menemui Layla dan mencari tahu petunjuk darinya. Benar saja, Layla sedang menari dan menyanyi di kafe itu. Tarian yang lemah gemulai dipersembahkan pada para pengunjung. Singkat cerita, tarian pun selesai. Jay menemui Layla di ruang ganti dan mengaku kalau dia teman Victor. Layla tak mencurigainya sedikit pun, apalagi saat Jay mengatakan kalau dia sedang mencari orang untuk berperan dalam filmnya. Layla sangat tertarik dan memberikan alamatnya kepada Jay dengan menggunakan lipstik. Ketika hendak mencuci, Anjali menemukan alamat yang ditulis dengan lipstik itu. Dia pun langsung bertanya kepada Jay. Jay menjawab jika itu alamat pengiriman barang untuk kliennya. Tapi kali ini Anjali tak percaya. Dia pun mulai mencurigai kalau Jay berselingkuh. Keesokan harinya, Jay mendatangi apartemen Layla. Dia disambut baik oleh Layla. Layla yang sangat genit malah menggoda Jay untuk menarik perhatian Jay agar dia mendapatkan peran di filmnya. Jay pun merasa risih dan berkata jika dia akan membicarakannya sambil makan siang besok hari, dan dia pun segera kabur. Said menunggunya di parkiran dan melihat Jay kembali dengan salah tingkah. Jay berkata jika dia ingin segera pergi dengan alasan lapar. Said pun mengajaknya untuk makan siang ayam geprek. Saat pulang ke rumah, Anjali melihat bekal Jay masih utuh. Jay beralasan jika dia sangat sibuk hingga tak sempat makan. Anjali mencium bau parfum wanita dan segera mengecek baju Jay. Dia pun menemukan struk pembayaran 2 porsi ayam geprek. Dia semakin curiga kalau Jay benar-benar bermain di belakangnya. Di pagi hari, saat Anjali menyiapkan pakaian Jay, dia melihat notifikasi pesan di layar HP Jay. Ternyata pesan itu dari Layla yang mengajaknya makan siang. Anjali yakin jika Jay benar-benar berselingkuh. Dia pun mengikuti mobil Jay dengan menggunakan bajai. Di sisi lain, petugas memberikan makanan kepada Victor, tapi dengan cepat Victor menyerangnya. Penjaga di luar tak tahu yang memencet bel adalah Victor, dan dia pun membuka pintunya. Victor langsung membunuhnya dan segera melarikan diri. Petugas yang memantau menyadari jika Victor kabur dan mereka pun segera mengejarnya. Cerita kembali kepada Jay yang diikuti Anjali. Jay berhenti di depan apartemen Layla, sedangkan Anjali memantaunya dari kejauhan. Saat itu Layla keluar gedung dan melambaikan tangan kepada Jay. Anjali tak percaya jika Jay benar-benar mengkhianatinya. Layla pun mendekat dan mengulurkan tangannya. Hal ini membuat Anjali semakin cemburu, apalagi saat Jay mengajaknya masuk ke mobil. Tiba-tiba Victor datang dan Layla menghampirinya. Dia berkata jika dia akan makan siang dengan teman Victor. Victor pun mengamatinya dan dia sadar Jay sedang memperalat Layla. Victor menyerang Jay dan tembak-tembakan pun tak terelakkan. Victor berhasil melarikan diri dan Jay hendak mengejarnya. Tapi di sana dia melihat Anjali yang begitu syok menyaksikan kejadian itu. Dia pun tak menghiraukannya dan terus mengejar Victor. Kejar-kejaran pun terjadi sampai akhirnya mobil Victor tercebur ke sungai. Tim pun segera bergerak cepat memastikan keadaan Victor dan Layla. Tapi saat mobilnya diangkat, mereka tak menemukan Victor dan juga Layla.
Di rumah, Anjali mengemasi barang-barangnya karena dia sudah tak percaya lagi kepada Jay. Terlebih apa yang sudah dia saksikan tadi membuatnya ragu dengan pekerjaan Jay yang sebenarnya. Jay berusaha menghentikannya, tapi Anjali berkata jika dia tak mau hidup dengan Jay yang penuh dengan rahasia. Dia malah menyebut Jay seorang gangster karena lihainya yang menggunakan senjata. Akhirnya Anjali pun pulang ke rumah ayahnya. Ayahnya terkejut karena Anjali membawa barang-barangnya. Anjali pun menangis dan meminta maaf kalau dia tak menuruti perkataan ayahnya. Walaupun rumah tangganya sedang bermasalah, Jay sangat profesional. Dia pun mendatangi kamar mayat karena tim menemukan sepasang mayat laki-laki dan perempuan di sekitar sungai. Tapi wajah mereka hancur dan tim tak bisa mengenalinya. Jay pun meminta agar secepatnya kedua mayat itu dilakukan tes DNA karena dia belum yakin itu mayat Layla dan Victor. Mereka pun kembali ke markas dan tim menemukan ponsel Layla. Saat dipulihkan, mereka mengetahui bahwa sebelumnya Layla dihubungi oleh seorang pelanggan untuk mengisi acara di tanggal 23. Tapi Layla menolak karena di tanggal 23 dia memiliki pekerjaan penting dengan Aisyah. Karena kekurangan petunjuk, mereka pun mendatangi apartemen Layla dan mencari-cari sesuatu yang bisa dijadikan petunjuk. Saat itu, Jay menemukan buku harian Layla. Di sana Layla mencatat jadwal kesehariannya. Dalam buku itu, Jay menemukan kalau Victor mengatur rencana untuk Layla di tanggal 23 dan dua teman Victor akan menjemputnya pada tanggal itu. Entah apa yang mereka rencanakan, tapi pastinya Layla menuliskan kalau Victor akan mengubah hidupnya di tanggal itu. Saat itu, tim memberitahu kalau mereka menemukan sinyal panggilan dari Mumbai ke luar negeri dengan menyebut nama Victor. Setelah dilacak, mereka adalah Dara dan Dilawar. Tim yakin jika kedua orang itu adalah teman Victor yang ditulis Layla di buku hariannya. Saat itu Jay diberitahu kalau mertuanya ingin menemuinya. Jay pun keluar ruangan dan menemui mertuanya, tapi dia malah menamparnya. Dia berkata jika tamparan ini untuk Jay yang telah membuat anaknya menangis. Jay pun kesal dan pergi menyusul Anjali ke rumah ayahnya. Dia pun membawa paksa Anjali dan mengendari mobilnya dengan sangat kencang. Dia pun membawanya ke markasnya. Dia menunjukkan semuanya kepada Anjali bahwa dia bukanlah gangster dan juga bukan seorang pengusaha. Dialah agen rahasia negara yang fokus menangkap teroris. Anjali pun tak percaya suaminya adalah seorang agen rahasia. Lalu Jay pun memperkenalkannya kepada Syahid kalau dia adalah bosnya. Syahid pun kaget karena Jay berani membawa istrinya ke markas. Jay juga mengenalkan Anjali kepada rekan-rekan setimnya yang sedang berjuang menangkap teroris. Anjali pun tak bisa berkata apa-apa dan Syahid memperingatkannya agar Anjali menjaga rahasia ini dari siapapun. Dia tak mau markas yang dibangunnya dengan susah payah dalam kedok perusahaan ekspor hancur karena mulut ember Anjali. Anjali pun berjanji kepada mereka kalau dia akan menjaga rahasia ini. Akhirnya kesalahpahaman terselesaikan dan mereka pun kembali baikan. Terlihat Syahid terus memperhatikan potret Layla. Dia memiliki ide dan pergi ke rumah Jay. Anjali senang melihat Syahid berkunjung ke rumahnya dan menyambutnya dengan baik. Syahid mengutarakan niat kedatangannya kepada Jay. Mendengar ide Syahid, Jay tak setuju. Tapi Syahid mengatakannya langsung kepada Anjali. Dia ingin Anjali bergabung menjadi tim mereka. Anjali tak mengerti apa yang Syahid inginkan. Syahid berkata jika dia ingin Anjali menyamar menjadi Layla untuk memancing kedua teman Victor. Jay tetap tak mengizinkannya karena itu akan membahayakan hidup Anjali. Tapi Syahid meyakinkan kalau ini hanya 1 hari saja dan Anjali akan selalu dalam pengawasannya. Dia pun memperlihatkan kesamaan Anjali dengan Layla. Dia tahu Anjali juara menyanyi dan menari di kampusnya dahulu dan kecantikannya pun tak kalah dengan Layla. Jay tetap melarang dan meminta Syahid untuk menugaskan tim wanitanya. Tapi Syahid gagah ingin Anjali yang menjalankan penyamaran ini. Perdebatan di antara mereka pun mulai terjadi karena ego masing-masing. Dan tak disangka, Anjali pun bersedia dengan tawaran Syahid. Dia ingin mengabdi juga kepada negara, apalagi teroris ada di depan mata. Dan mereka tak boleh menyanyiakan kesempatan ini. Jay pun luluh dan tak bisa melarang. Kemudian Anjali pun diperlihatkan bagaimana Layla menghibur para pengunjung. Dan dia pun terkejut menyaksikannya. Jay tak yakin kalau istrinya bisa berlegak-lenggok di hadapan semua orang dengan kecantilan dan kegenitaannya. Tapi Anjali merasa suaminya meremehkannya. Dia berkata jika dia bisa. Dia pun mulai belajar berjalan ala Layla
bernyanyi, dan menari seperti Laila. Centil, nakal, dan genit ala Laila pun dia pelajari. Singkat cerita, dalam beberapa hari Anjali pun mampu menguasainya. Terlihat Syahid mendatangi kafe Caca dan mengatur rencana karena besok adalah tanggal 23 di mana Anjali akan menyamar menjadi Laila untuk menarik perhatian teman Victor. Sebelum beraksi, Jay memberikan kalung kepada Anjali yang sudah dilengkapi dengan pelacak agar mereka bisa memantau kemana Anjali dibawa oleh mereka. Singkat cerita, Anjali pun tampil menari di kafe itu. Dengan lemah gemulai, dia menari dan menyanyi layaknya Laila. Sementara itu Jay memantaunya diam-diam, tapi tak ada pergerakan yang mencurigakan. Hingga akhirnya tarian pun selesai. Jay pun menghubungi Anjali. Dia menyuruh Anjali ke parkiran untuk menaiki mobil Laila yang sudah diatur dengan kunci mobil di dalamnya. Dia ingin Anjali pergi ke apartemen Laila karena mungkin saja orang-orang itu sudah menunggu di apartemennya. Anjali pun menurut dan pergi ke parkiran. Saat dia akan masuk ke dalam mobil, tiba-tiba mobil lain mendekat. Dua orang pria menyapanya dengan nama Laila, tapi itu bukan Dara dan Dilawar. Mereka pun membawa Anjali masuk ke dalam mobil dan Anjali pun ikut bersama mereka. Jay melihat sebuah mobil keluar dari parkiran dan melihat sinyal pelacak maju perlahan. Dia yakin Anjali dibawa oleh mobil itu. Dia pun segera mengikuti mobil itu. Di sisi lain, Syahid mendapatkan laporan jika tes DNA telah dilakukan. Ternyata hasilnya benar, mayat yang ditemukan di sungai adalah Laila, tapi mayat laki-lakinya bukan Victor. Syahid yakin jika Victor masih hidup. Jay pun marah kepada Syahid karena kini nyawa Anjali dalam bahaya. Jika Victor melihat, dia akan sadar kalau Anjali bukanlah Laila. Ternyata Dilawar ada di dalam mobil itu. Benar saja, mereka belum percaya kalau wanita yang dibawanya adalah Laila. Dilawar bertanya, kemanakah mereka akan membawanya? Beruntung Anjali mengatakan Aisyah, dan mereka pun percaya. Mereka membawanya ke suatu tempat dan Jay terus mengikutinya. Setelah diamati, Jay menyadari sesuatu. Dia pun menghubungi Syahid dan mengatakan kalau Aisyah yang dimaksud bukanlah nama orang, melainkan nama sebuah villa di Montserrat yang berjarak 10 km dari kota. Dia ingin Syahid melacak pemiliknya dan semua rinciannya. Tak berapa lama Syahid pun mengabarkan kalau villa itu milik seorang pebisnis bernama Ratan Mittal. Jay pun mencoba masuk ke dalam karena sinyal pelacak Anjali ada di dalam villa. Tapi dia menemukan mayat seseorang yang ternyata itu adalah Ratan Mittal dan terlihat kalung Anjali ada di saku jasnya. Tiba-tiba seseorang menodong Jay dari belakang. Karena Mohanlal jagoannya gak ketulungan, dia pun berhasil melumpuhkannya. Jay kembali menghubungi Syahid dan mengatakan kalau para teroris itu sepertinya tahu mereka sedang melacaknya. Benar saja, saat itu Jay dihadang oleh anak buah Victor yang lainnya. Dia berkata jika ini adalah rencana mereka. Mereka membuat buku harian Laila agar Jay dan tim masuk ke perangkapnya, tapi Jay kembali berhasil melumpuhkannya. Where is my wife? Ternyata Anjali disekap di sebuah ruangan dengan kondisi diikat. Jay pun membunuh penjahat itu dan hendak menyelamatkan Anjali, tapi Anjali diikat dengan bom. Dengan penuh kehati-hatian, Jay berusaha menonaktifkan bom itu dan akhirnya berhasil. Terdengar suara ponsel berdering, ternyata itu Dilawar. Dilawar menyangka temannya masih hidup dan melarangnya untuk meledakkan Anjali karena ada perubahan rencana. Jay pun menghubungi Syahid dengan nomor itu dan meminta melacak panggilan terakhir ke nomor tersebut. Jay mengerti sekarang kalau Laila dibawa ke villa Aisyah itu adalah sebuah pengalihan untuk rencana mereka sebenarnya. Dia yakin kalau mereka merencanakan sesuatu yang sangat besar. Dia bertanya kepada Anjali berapa orang yang membawa Anjali ke tempat itu. Anjali mengatakan 4 orang. Hal itu membuatnya terkejut dan mencari orang keempat. Tapi Anjali mengatakan kalau orang itu dijemput oleh temannya. Ternyata orang yang dimaksud Anjali adalah Dilawar yang dijemput oleh Dara. Jay mengabarkan kepada Syahid kalau dia berhasil menyelamatkan Anjali. Dia pun mengatakan kalau Dilawar dijemput seseorang menggunakan mobil putih berplat nomor KA01X83132.
Sorry sir, Anjali said. Tak lama kemudian, Syed menghubungi Jai. Dia mengatakan kalau tim sudah melacak nomor yang diminta oleh Jai tadi. Ternyata sinyalnya berasal dari sebuah menara di dekat bandara. Mereka pun berhasil melacak mobil yang Dilawar tumpangi dan itu juga terparkir di dekat bandara, tepatnya di sebuah kawasan industri. Tak lupa Syed pun mengabarkan kalau mayat yang ditemukan bersama mayat Laila itu adalah mayat petugas bandara bernama Ram Singh. Jai pun tahu apa yang harus dia lakukan. Dia pun membuka laptopnya dan meminta Anjali untuk mengakses data bandara. Dia mengerti mengapa Dilawar meminta temannya mengulur waktu untuk meledakkan Anjali karena ada perubahan rencana. Dia meminta Anjali menemukan apa yang tertunda di bandara itu. Anjali menemukan kalau penerbangan yang ditumpangi mantan Presiden Amerika yang akan mendarat di bandara itu tertunda dan kembali dijadwalkan jam 7:30 pagi. Kini Jai semakin mengerti target sebenarnya adalah mantan Presiden Amerika. Dia pun memberitahukan kepada Syahid dan memintanya untuk segera ke bandara karena targetnya adalah mantan Presiden Amerika. Tak lama kemudian, rekan Jai datang dan Jai menyuruh Anjali ikut bersamanya. Awalnya, Anjali ingin ikut bersama Jai, tapi Jai melarang, yang akhirnya Anjali pun pergi. Singkat cerita, Jai tiba di bandara. Syed meminta agar Jai segera ke kawasan industri untuk melacak kegiatan mereka. Jai pun meminta timnya untuk ikut bersamanya menggunakan sepeda motor. Mereka pun berkumpul di kawasan industri dan mereka menggunakan drone untuk memantau pergerakan di sana. Drone dijalankan oleh tim dan Jai memantaunya dari tablet. Di sisi lain, mereka terlihat menurunkan alat peledak dari truk dan membawanya ke tempat yang sudah ditetapkan. Dara dan Dilawar menyetel alat itu dengan penuh ketelitian. Drone pun melacak pergerakan mereka dan hal itu diketahui oleh Jai. Jai meminta timnya kembali karena dia sudah menemukan keberadaan mereka. Dia pun dengan sigap segera ke tempat itu. Terlihat Dilawar mencoba menangkap suara di bandara dengan alat penyadap dan dia pun berhasil. Dengan itu dia akan tahu kapan pesawat akan mendarat. Di sisi lain, Jai pun berhasil mencapai tempat itu dan melumpuhkan satu persatu anak buah mereka. Setelah itu, Jai mengintip Dilawar dan hendak menembaknya. Tapi saat itu Dara memergokinya yang akhirnya Jai melawan Dara dahulu. Dara menembak pistolnya untuk memberi tanda kalau dia dalam bahaya dan hal itu disadari oleh Dilawar. Terlihat Jai terus mengajar Dara hingga Dara tak berdaya. Jai pun segera menuju Dilawar dan hendak menembaknya. Sayang, Jai gagal karena Dara menembak lengannya. Jai pun tumbang dan berguling-guling di gunung pasir. Terlihat pesawat semakin mendekat dan pemberitahuan di bandara terdengar. Dilawar bersiap membidiknya dan saat itu Jai datang. Mereka pun baku hantam mempertahankan diri masing-masing. Sehingga pada akhirnya Jai menemukan senjata. Tapi Dara datang menghentikannya. Dara meminta Dilawar untuk melanjutkan aksinya dan dia akan menangani Jai. Dia pun mengunci gerakan Jai, tapi Jai tak kalah akal. Dia mengambil pisau dan mengayunkannya ke arah Dilawar. Dilawar oleng tapi tetap bertahan dan Jai melawan Dara. Saat Dilawar hendak meledakkan pesawat, Jai menembak kakinya hingga bom itu berbelok dan malah menghantam ke gunung. Dara pun bangkit dan Jai menembaknya. Lalu Jai hendak menembak Dilawar, tapi Dilawar berkata jika penyelamatan Jai sia-sia karena walaupun dia tak jadi meledakkan pesawat itu, penyerangan akan tetap dilakukan oleh orang di dalam bandara. Jai pun malah tersenyum karena dia terlebih dahulu membunuhnya. Ternyata sebelum ke kawasan industri, Jai masuk ke bandara. Dia tahu kalau penjaga bandara telah dibunuh dan pasti akan ada yang menggantikannya. Ternyata benar, Victor menyamar menjadi Ram Singh untuk melakukan aksinya bila mana Dara dan Dilawar tak berhasil. Tapi Jai menampakkan dirinya dan tanpa banyak cincong langsung menembaknya. Mendengar itu, Dilawar terkejut dan Jai pun menembaknya. Misi pun berhasil dan mantan Presiden Amerika pun selamat. Dia segera melapor kepada Syahid yang membuat Syahid bangga dan gembira. Tak berapa lama, Anjali datang karena sangat mengkhawatirkan Jai. Dia melihat luka di tangan Jai dan Jai berkata jika dia baik-baik saja.
dia kelupaan memanggil Anjali dengan sebutan nama Laila. Anjali cemburu dan C mengalihkannya dengan berkata jika itu lirik lagu Laila Oh Laila, dan film pun berakhir. Anjali, I love you.